Hujan deras guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, YouTube Sipin Family. Hari ini saya akan berbagi ilmu tentang amankah jika hujan ikan lele diberi makan. Untuk pemula ataupun yang sudah lama di budidaya ikan, terutama ikan lele, pasti sudah tahu jawabannya. Jadi untuk saya pribadi, kalau misalkan kondisi hujan itu juga relatif. Kalau misalkan hujannya ini cuma hujan gerimis sebentar dan ikan lele itu di jam waktu makannya itu masih aman untuk diberi makan. Tapi kalau hujannya itu sangat deras seperti sekarang ini, apakah ikan lele itu wajib diberi makan? Jawabannya tidak, ya. Jadi kalau misalkan lele Anda di rumah, di kolam itu ya, kalau misalkan jadwal pakannya ini kan biasanya untuk petani, ini kan 2-3 kali dalam sehari. Jadi kalau misalkan hujannya itu pada waktu sore hari hingga malam, jadi kalau misalkan ini jadwal makannya ini 3 kali sehari, berarti sehari itu cuma makan 1 kali. Itu tidak apa-apa, tidak akan menyebabkan kanibalisme dan sebagainya. Karena ikan lele sendiri itu untuk mencerna makanan ya, pelet itu ya, itu kurang lebih 8 jam. Jadi saya kemarin coba riset, misalkan saya memberi makan ikan lele itu waktu jam 8 pagi. Setelah itu saya tunggu sampai jam 3 sore, itu saya sembelih ikan lelenya. Saya lihat di dalam ususnya ini masih ada pelet yang tadi pagi itu. Jadi kesimpulan saya, kalaupun hujan deras, mending jangan diberi makan, ya. Terus ada pertanyaan gini lagi, itu kenapa kok tidak boleh diberi makan? Karena untuk air hujan itu sendiri ini sifatnya asam. Jadi kalaupun nanti itu masuk kolam, ini saya membicarakan kolam yang outdoor ya, bukan kalau misalkan indoor, ini tidak masalah. Jadi meskipun hujan deras, kalau kolamnya indoor di dalam ruangan, ini diberi makan juga tidak apa-apa. Ini saya membicarakan yang outdoor. Jadi kalau hujan deras, ini kan air hujan ini kan sifatnya asam ya. Jadi kalau misalkan kena air hujannya ini akan di atas permukaan air. Jadi kalau nanti bapak-bapak ini memberi makan ikan lele tersebut, otomatis pelet itu kan, kita kalau misalkan lele itu kan memakai pelet apung ya, jadi nanti bisa termakan zat asamnya ini, termakan lele, dan itu nanti bisa menyebabkan pertama perut kembung, kedua upacara itu ini sangat tiriskan ya. Jadi kalau misalkan hujan itu mending tidak diberi makan. Ada yang bilang juga tadi di WA saya, itu bilangnya itu nanti ikan lelenya bisa mabuk. Iya benar,
Karena kalau misalkan penjana-penjana ini memberi makan ikan lele di saat hujan deras, ini pasti akan menyebabkan trouble pada lele tersebut. Jadi itu sedikit tips dari saya. Yang penting kalau misalkan setelah hujan deras seperti saat ini ya, ini kan sore hari sampai nanti malam hari mungkin tetap hujan. Jadi nanti hari ini saya tidak akan memberi makan. Terus untuk tips dari saya, bagaimana kalau misalkan air hujan itu kan masuk ya, ini kan zat asamnya tinggi, untuk menyetabilkan itu pH-nya bagaimana? Ini saya biasanya itu memakai garam brosok, bisa juga dengan perasan daun pepaya. Jadi nanti besok pagi setelah hujan deras ini diberi garam brosok, itu takarannya sekitar per meternya itu 1 genggam itu mungkin sekitar 100 sampai 200 gram lah. Jadi nanti dilarutkan dulu di bak atau di timba, setelah itu baru dipercik-percikan ke kolam secara merata. Jadi menurut saya budidaya lele itu tidak sulit, yang penting kita bisa telaten, tekun, teliti, cermat juga. Jadi jangan sampai mengulang, misalkan hari ini kita salah, oh ternyata besoknya jangan sampai mengulang kesalahan yang sama, itu aja. Tidak ada yang namanya pemula, tidak ada yang namanya senior, master atau sebagainya. Kita sama-sama belajar, terus ikuti budidaya ikan Sipen Family, dan salam sukses juga untuk budidaya ikan Mojokerto dari pembenihan, pendederan, pembesaran, hingga olahan. Demikian dari saya, daripada wira-wiri nyari kerja, mari berwirausaha. Salam sukses. Just.